Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya seperti biasanya di Evan Jaya YouTube untuk Anda semuanya ya. Kali ini Evan Jaya akan meramalkan siklus kehidupan untuk orang yang bersio anjing di bulan September selama 1 bulan ke depannya. Jadi di sini untuk bulan September sudah mau hampir dekat ya, karena ini udah masuk ke tanggal 26 September ya. Nah, tinggal 4-5 hari lagi itu sudah akan memasuki bulan September. Nah, jadi di sini kabar baik, kabar buruk untuk orang sio anjing bagaimanakah dalam menghadapi berbagai rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan, sehingga bisa mendapatkan sebagai gambaran hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, teman-teman di sini untuk kamu orang yang bersio anjing, kita akan melihat mulai mengambil satu kartu untuk gambaran kedepannya selama 1 bulan ke depan seperti apa ya. Untuk kamu orang yang bersio kambing, untuk kamu orang yang bersio anjing ya di sini ya. Nah, untuk kamu ada thief, ada unexpected income. Untuk kamu orang sio anjing di sini, kalau yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah kerugian ya, kerugian yang secara material maupun secara emosional. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Untuk kartu thief ini adalah sebagai kartu yang cukup menantang, kartu yang cukup memberikan sebuah tanda bahwa kamu dipengaruhi oleh beberapa banyak hal ya. Mungkin dari sesuatu yang sudah diambil, yang sudah dihapus, bahkan tidak ada sama sekali ya. Sehingga di sini kalau yang saya lihat memberikan sebuah bentuk yang mungkin tidak mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, apalagi di sini kerugian yang seperti apa yang cukup besar untuk kamu unexpected income ya. Sio anjing di sini ya, kalau saya lihat banyak sesuatu hal yang bisa kamu kerjakan, tetapi banyak yang memang secara logika ya, kartu ini menandakan bahwa banyak sebuah perubahan ataupun sebuah peningkatan secara tiba-tiba dan tidak terduga ya. Nah, jadi bisa kerugian, bisa keuntungan. Jadi apapun yang kamu hadapi di sini menggambarkan dalam sebuah sesuatu yang memang prediksi peningkatan ataupun prediksi keburukan ya, penurunan dalam hal uang ataupun dalam hal kepuasan. Sebuah penghargaan yang mungkin di sini banyak sesuatu hal yang mengalami sebuah anjlok ya, naik turunnya flase ataupun naik turunnya sebuah siklus kehidupan kamu. Jadi baik segi uang, baik dari segi hoki rezeki dan dewa penolong, itu semuanya banyak digambarkan dalam sebuah sisi yang cukup monoton sekali ya, sehingga tidak ada sebuah bentuk gambaran dalam sebuah perubahan. Nah, jadi unexpected income ini penghasilan ataupun sebuah pengurangan ya, sebuah penurunan omset ya, ataupun sebuah kerugian yang dialami untuk orang sio anjing ini sangat tidak sesuai dengan bentuk pengaruh ya dalam hidup kamu. Jadi ya, mungkin di sini kita coba akan lihat apa saja yang akan terjadi dalam hidup kamu sehingga kenapa bisa terjadi seperti ini, sehingga di bulan September ini banyak terjadi penurunan, banyak terjadi sebuah kemerosotan. Jadi sehingga mungkin bisa baiknya, bisa buruknya. Coba kita akan melihat berbagai segi ya. Bentuk gambaran hidup kamu di sini yang saya lihat ada sebuah bentuk gambaran rintangan. Pertama kita akan melihat gambaran rintangan di sini dipengaruhi oleh batu rubi ya. Mengenai tentang sebuah gairah, sebuah semangat hidup kamu dalam melakukan ataupun siklus kehidupan kamu seperti apa. Di sini yang saya lihat ini terkait dengan sebuah fisik ya, dan sebuah energi dari sebuah kekuatan hidup kamu. Di sini rintangan kamu di sini dalam melakukan sebuah hubungan, saat yang tepat untuk memperjelas apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu butuhkan di dalam mitra bisnis, di dalam hubungan kamu seperti apa. Ini merupakan waktu yang tepat ya untuk bisa menyalakan kembali sebuah gairah rasa semangat kamu, kepuasan kamu dalam berbagai bidang aspek yang kamu lakukan. Karena yang salah di sini, jika kamu tidak bahagia dalam sebuah relasi mitra bisnis yang kamu kerjakan, maka ya mungkin kamu sudah seharusnya membuat sebuah perubahan yang cukup besar ya. Perubahan yang cukup detail dalam membawa sebuah kebahagiaan. Jadi kartu ini, kepuasan yang seperti apa yang kamu inginkan, yang kamu mau, harus bisa lebih banyak terbuka hati pikiran kamu, lebih banyak memberi, menerima gitu ya. Jadi bentuk pengertian, kasih sayang, cinta dari keluarga, orang terdekat,
tumbuhkanlah dari sebuah keluarga dan teman. Bukan hanya dari mitra bisnis, tapi ya kamu harus bisa lebih banyak bertahan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi rintangan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menghargai hubungan kamu, relasi, mitra bisnis, kerjasama kamu. Dan berkomunikasilah dengan perhatian, dengan bentuk cinta kasih. Ya, jadi kamu di sini apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu sikapi, itu kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk contoh. Bagaimana kamu memberikan sebuah energi dalam sebuah kekuatan hidup kamu. Ini rintangan kamu. Bagaimana kamu memberikan sebuah energi yang baik. Kepuasan dalam hati kamu, dalam segala bidang aspek yang kamu kerjakan. Di sini ya mungkin yang saya lihat ya, kamu kurang adanya bersumbangsi, kamu kurang adanya perhatian yang cukup ekstra, kamu kurang bisa menghargai mungkin kerja keras, usaha, ataupun mungkin yang memberikan sebuah bentuk beban ya. Jadi mungkin kamu kurang peduli dengan sikap yang orang lebih banyak memberikan sebuah rasa semangat untuk bisa bergabung dalam suatu pekerjaan sehingga membentuk sebuah relasi yang cukup baik. Nah, jadi ini rintangannya itu adalah kamu harus bisa lebih kembali bersemangat membentuk hubungan kamu, relasi mitra bisnis kamu seperti apa. Hidup kamu di sini adalah memperjelas apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu harapkan. Nah, itu adalah sebuah bentuk rintangan. Karena di sini adalah kamu kurang adanya menghargai dan menghormati orang, gitu ya. Nah, terus juga di sini, kalau yang saya lihat, ada satu kartu lagi, dipengaruhi oleh batu Cerussite. Ya, batu Cerussite ini mengatakan tentang sebuah bentuk perjalanan hidup kamu. Di sini, ini mengenai tentang yang namanya sebuah halangan. Halangan seperti apa? Ini kamu kurang adanya sebuah cipta, ya, menciptakan sebuah bentuk kesempatan, peluang emas untuk bisa keluar dari zona kenyamanan kamu. Kamu kurang adanya terbebas dari lingkungan sehari-hari kamu itu dengan sifat yang tidak baik, ya. Jadi di sini mengenai tentang sebuah jiwa, ya. Kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi kembali dan merasa nyaman dengan situasi lingkungan kamu yang cukup berbeda. Karena yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik, sisi yang bagaimana yang kamu terapkan di sini. Kamu kurang adanya sebuah lingkungan yang cukup baik dalam hidup kamu, ya. Di sini ya kesempatan untuk menggapai sebuah zona kenyamanan sangat susah sekali ya. Sehingga kamu banyak mendapatkan sebuah halangan dan demi halangan. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang positif. Energi yang seperti apa? Ini kurang membumikan diri kamu sendiri. Sehingga ya apa yang kamu sikapi kurang adanya dorongan yang baik, dukungan yang baik, dan penilaian dengan sebuah nilai perspektif yang cukup tinggi. Sehingga apa yang kamu mau tidak ada sesuatu yang bisa kamu capai, sehingga zona kenyamanan tidak ada dan kamu juga tidak bisa membantu kamu dalam sebuah hal yang baik, apalagi beradaptasi dengan lingkungan yang kamu hadapi saat ini ya. Nah, di sini juga ya, kalau yang saya lihat ya, hidup kamu sebenarnya sangat bagus sekali. Cuman di sini juga dipengaruhi oleh yang namanya batu selenite. Ya, batu selenite ini mengenai tentang sebuah bentuk jalan resolusi yang terbaik. Jalan seperti apa dalam bentuk pemecahan masalah kamu. Bentuk hambatan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menenangkan pikiran kamu. Kamu harus lebih banyak meningkatkan kesadaran kamu secara seutuhnya. Ciptakanlah sebuah kedamaian dalam hidup kamu. Ya, kamu harus bisa menciptakan ruang dengan aman dan tenang di dalam lingkungan kamu. Kamu bisa lebih banyak menjernihkan pikiran kamu dari segala tekanan eksternal, ya, dan mulailah kamu bisa berpikir lebih santai. Yang harus kamu lakukan adalah luangkanlah waktu kamu secara sadar, perlambat pikiran kamu, ya. Nah, jadi pikiran kamu itu seperti apa? Kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Jangan terlalu banyak berhalusinasi ataupun terlalu banyak berpikiran untuk selalu membuat sebuah ide gagasan gitu ya, tapi tidak ada masalah pemecahan gitu ya. Inti pokok masalah pemecahan itu bagaimana gitu. Jadi inti pokoknya itu masalah, inti permasalahan itu yang harus kamu hadapi itu mungkin banyak baik buruknya ya, banyak naik turunnya, sehingga kamu lebih banyak stres dan depresi, sehingga kamu kurang adanya sebuah fokus pada diri kamu sendiri.
Kamu kurang tegas ya pada diri kamu sendiri, sehingga kamu kurang mendapatkan sebuah zona kenyamanan, zona ketenangan jiwa kamu. Sehingga apapun yang kamu inginkan, kurang adanya sebuah ketenangan, sehingga kamu tidak bisa berpikir lebih positif. Nah, jadi kamu kurang bisa menarik energi cahaya positif, dan kurang adanya bisa terhindar ataupun menjauhi dari segi negatif, energi-energi yang tidak baik, energi yang buruk ya, sehingga pemikiran kamu kurang adanya sebuah kedamaian dan bentuk kejernihan, kurang bisa melihat segala situasi kondisi dengan jelas. Jadi apa yang kamu hadapi, apa yang kamu capai, itulah yang memiliki sebuah hambatan dalam hidup kamu, sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang baik. Nah, terakhir kita akan melihat bentuk tantangan kamu. Nah, bentuk tantangan kamu di sini ini adalah memiliki sebuah bentuk siklus bulan ya. Moonstone ini dipengaruhi oleh batu moonstone mengenai tentang sebuah perjalanan siklus bulan. Nah, di sini ketika memang kartu ini muncul, ini mengenai tentang sebuah tantangan hidup kamu yang harus kamu lakukan ya. Mengingat bahwa sudah waktunya bagi kamu untuk bisa lebih banyak respect dengan menyesuaikan ritme siklus kehidupan kamu, siklus biologis mental secara normal ya. Jadi sehingga apa yang kamu lakukan di sini, kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah rasa fokus perhatian kamu secara lebih mendalam. Kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin kamu. Nah, ini adalah sebuah bentuk tantangan yang cukup baik ya, tapi cukup energik ya dalam menghadapkan sebuah sikap energi yang positif. Energi yang seperti apa? Di sini yang salah adalah sesuaikanlah ritme siklus kehidupan kamu seperti apa. Sesuaikanlah siklus biologis mental kamu secara normal ya, secara apa adanya. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk perhatian yang cukup besar. Apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu capai, itulah yang harus kamu tantangan di dalam hidup kamu dengan berbagai kehidupan kamu. Yang harus kamu hadapi, itulah yang harus kamu capai dengan berbagai rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya. Nah, itu adalah keempat segi yang harus kamu capai, yang harus kamu hadapi, supaya kamu bisa menyikapi gambaran kehidupan kamu seperti apa, dan kamu jalanilah dengan penuh pola berpikir yang jernih dan nyaman ya, sehingga kamu bisa lebih banyak fokus dengan apa yang kamu capaikan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong seperti apa. Inilah yang saya lihat adalah bentuk kartu sun ya. Kartu sun ini bentuk cahaya. Kamu harus bisa lebih banyak mensyukuri dengan apa yang kamu miliki saat ini. Setiap hari kamu harus bisa membawa dalam sebuah peluang kesempatan emas yang baik, peluang kesempatan yang baru ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak berkonsentrasi, fokus pada apa yang kamu bangun dengan aktivitas dan kesehatan kamu ya. Nah, jadi kartu sun, kartu light ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, mungkin kamu harus bisa lebih banyak kuat dari sebelumnya. Kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan sebuah kejujuran dan transparansi ya. Jadi transparansi itu yang sangat penting saat ini. Nah, jadi kejujuran dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu hadapi, harus kamu capai sebenarnya seperti ini. Ya, yang harus kamu syukuri, yang kamu dapati saat ini. Yang harus kamu fokus, dan itulah yang harus kamu capai ya, dengan mendapatkan sebuah sinar terang. Jadi, untuk menjadi sebuah sadar ya, untuk menjadi sebuah sikap yang cukup baik, kamu harus bisa lebih introversi ya. Kamu harus bisa lebih banyak menarik, membantu kamu lebih banyak membantu menemukan aliran dan segala kemudahan yang lebih besar dalam segala bidang aspek ya. Bidang dalam segala hal yang besar dalam pembuatan proyek ataupun hingga sebagai konsepsi dalam perencanaan. Nah, jadi di sini kartu sun ini kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar, energi yang cukup baik dalam berprestasi. Jika memang kamu bisa melakukan yang terbaik, maka itu segala sesuatunya akan bisa digambarkan dengan penuh energik ya. Nah, terus yang kedua, apa yang kamu capai, apa yang kamu hadapi. Di sini kalau yang saya lihat adalah dipengaruhi oleh yang namanya inner core ya, bentuk solidity.
Bentuk sebuah apa yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu harus bisa lebih konstan. Tetap konstan dalam usaha kamu yang harus kamu lakukan ya. Jangan kamu selalu merasa bahwa kamu bisa melakukan segala sesuatunya tanpa henti. Seharusnya kamu jangan menghentikan segala bentuk kemajuan kamu yang sedang kamu hadapi. Carilah mereka yang bisa diandalkan dan bisa melakukan sebuah bentuk persahabatan yang solid. Ya, tepatilah janji-janji kamu. Kekuatan terbesar dari dalam dan di luar, ya. Jadi dalam fisik dan di dalam batin kamu. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan serba cepat, tapi juga banyak gangguan. Jadi kembangkanlah rasa soliditas dan keandalan kamu, ya. Nah, ini yang paling penting ya, tetaplah konstan dalam berusaha, dalam bekerja keras. Jangan menghentikan segala bentuk kemajuan kamu dalam pola berpikir kamu. Dapat diandalkan, dapat mencari sebuah persahabatan yang solid itu penting, ya. Dan terus juga memang di sini ya kamu juga tidak seharusnya lebih banyak menghormati setiap keputusan yang kamu ambil, tetapi kamu harus bisa menghormati, menghargai janji-janji dan komitmen. Komitmen kamu antara dirimu dengan orang lain. Harus bisa mengandalkan kata-kata kamu sendiri, untuk kamu, untuk orang lain. Nah, itulah yang paling penting. Nah, jadi untuk gambaran hoki rezeki dan dihampiri oleh Dewa Penolong, ini sangat bagus sekali ya. Jadi ini mengenai tentang sebuah persahabatan, tentang sebuah persatuan dalam perbedaan pendapat, dalam sebuah perencanaan yang akan dihadapi, bukan hanya kamu dihargai dan dihormati, tetapi orang lain pun juga perlu, ya. Jadi carilah mereka yang bisa diandalkan dan bisa melakukan sebuah persahabatan yang cukup solid, ya. Nah, itulah adalah gambaran hoki rezeki dan Dewa Penolong seperti untuk di bulan September ya, untuk kamu orang yang bersio anjing. Nah, jadi teman-teman sudah cukup tahu ya, dan cukup dimengerti untuk kamu siklus kehidupan orang yang bersio anjing. Jadi, baik buruknya sebenarnya kalau yang saya lihat masih bisa netral kembali, bisa diseimbangkan kembali, asalkan 4 segi itulah ya, dari segi rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan, itulah yang harus kamu perbaiki. Barulah kamu tidak mendapatkan sebuah kerugian finansial, kerugian dengan bidang aspek yang kamu geluti merosot lebih turun dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya di 0819 19635839. Dan kamu juga bisa mencari saya untuk dengan harga paket promo yang lebih murah untuk spesial edisi di bulan Agustus ya. Dan cepatlah mengambil harga-harga paket promo yang lebih murah karena edisi paket untuk di bulan Agustus akan segera selesai dan kita akan mendapatkan lagi edisi harga paket promo di bulan September ya. Nah, oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.